Menyimpan uang dan perhiasan di bank terlalu mainstream guys. Keluarga ini menyimpan hartanya di tiang pilar dan di tangga rumah. Itu baru greget. Takut masuk penjara, adik pemilik rumah ini menunjukkan beberapa lokasi penyimpanan harta yang ia ketahui. Dari sini skandal besar itu terbongkar ke permukaan. Petugas mulai melakukan pembongkaran, mengeluarkan guci-guci berisi perhiasan. Orang-orang sibuk lalu lalang, membawa ember penuh perhiasan dan uang, lalu mengumpulkannya di suatu tempat. Pria dan wanita duduk berbaris dengan tenang, menghitung lembar demi lembar uang yang menumpuk di depan mereka. Uang-uang itu terus berdatangan tanpa henti. Begitu pula dengan emas dan perhiasan mewah lainnya. Saking banyaknya, petugas menimbang emas-emas itu menggunakan berat timbangan manusia. Waduh, membagongkan sekali ya guys. Pemilik rumah ini mendatangi orang-orang berpengaruh di India, mulai dari anggota dewan, menteri keuangan, hingga perdana menteri. Semuanya memberikan jawaban yang sama. Mereka tidak bisa membantu pemilik rumah tersebut. Petugas itu sangat taat hukum. Tak ada celah untuk menyerangnya. Putus asa, pemilik rumah menelpon petugas itu dan mengancam akan melukai istrinya jika ia masih tetap melakukan penggeledahan. Loh, kok jadi kriminal gini ya guys? Lanjut di part selanjutnya ya. Apa jadinya kalau plafon rumah kamu bocor, bukan air yang keluar, malah kepingan emas? Wah, auto sultan ya guys. Seperti kejadian di kediaman keluarga Rameshwar ini guys. Plafon rumah mereka dijadikan tempat untuk menaruh emas, uang, dan perhiasan mewah lainnya. Tak hanya di plafon, mereka juga menyembunyikannya di tembok, dikubur di tanah, bahkan di dalam pilar rumah. Sayangnya, seluruh harta-harta tersebut merupakan hasil penggelapan pajak selama bertahun-tahun. Wah, pantesan aja auto sultan guys. Seluruh hartanya kini didata dan akan dikembalikan ke kas negara. Dalam keputusasaannya, Rameshwar menyuruh anak buahnya untuk melukai istri petugas yang jujur itu guys. Orang-orang suruhan Rameshwar menyerang mobil yang dikendarai wanita tersebut, memukul kaca mobil itu hingga pecah berantakan. Sebuah truk tiba-tiba muncul dan menabrak mobil itu. Beruntung, sang supir masih bisa mengendalikan mobilnya dan mengarahkannya ke kantor polisi. Wanita itu berada di tempat yang aman sekarang. Ia segera mengabarkan kondisinya kepada sang suami. Intimidasi tersebut tidak menyurutkan pria itu untuk menghentikan penggeledahan. Saat di meja makan, Rameshwar makan bersama seluruh keluarganya. Fakta mengejutkan pun terungkap di sini. Rameshwar benar-benar tidak mengetahui seluruh harta-harta tersebut guys. Itu semua ternyata milik saudara-saudaranya. Wah, jadi plot twist gini nih guys. Justru merekalah yang memberitahukan posisi harta-harta tersebut kepada petugas pajak. Rameshwar kembali bertanya kepada keluarganya, siapakah di antara mereka yang mengadukan penggelapan tersebut ke pihak petugas? Kira-kira mereka pada ngaku nggak ya? Lanjut di part berikutnya ya guys. Seluruh harta karun ini terancam disita oleh pemerintah India. Semua dihitung dengan seksama. Di suatu pagi, seorang pria duduk melamun. Dari jauh terlihat kerumunan massa bergerak menuju ke rumah Rameshwar. Jumlah mereka ratusan orang. Truk-truk berdatangan membawa lebih banyak lagi orang. Massa telah sampai di pintu gerbang rumah. Petugas yang berada di dalam rumah panik. Massa semakin beringas. Mereka menuntut seluruh petugas pajak keluar dari rumah Rameshwar. Kondisi semakin tidak kondusif. Strategi Rameshwar nampaknya berhasil. Massa terus mencoba merangsek masuk melewati gerbang. Polisi kewalahan menahan massa yang semakin banyak. Mereka mulai merusak dan membakar mobil-mobil petugas. Petugas itu segera melakukan evakuasi, membawa seluruh bawahannya keluar rumah Rameshwar melewati pintu belakang. Di depan, massa berhasil menjebol barikade polisi dan masuk ke dalam rumah. Mereka berhasil membantu seluruh timnya keluar dari rumah. Petugas itu mengunci gerbang tersebut. Ia memilih untuk bertahan demi mengamankan barang bukti dan meminta bawahannya untuk mencari pertolongan. Ia kembali ke dalam rumah, mengunci pintu ruang barang bukti, mengganjalnya dengan meja dan kursi. Massa berusaha untuk masuk ke dalam. Tidak ada ketakutan sedikit pun di wajahnya. Ia pun pasrah. Hanya keberanian yang tersisa, menunggu takdir menentukan nasibnya. Tiba-tiba rombongan polisi datang dalam jumlah yang banyak dan langsung mengamankan rumah Rameshwar itu. Massa pun langsung kabur melarikan diri. Rameshwar kini terpojok. Sebelum ia diangkut ke kantor polisi, ia kembali menanyakan siapa yang telah mengkhianatinya. Petugas itu hanya mengatakan bahwa orang itu adalah keluarganya, tanpa menyebutkan nama.
Rameswar sekarang dijebloskan ke penjara. Film pun selesai.